tidak lupa kita panjatkan hadirat junjungan kita Ustaz Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahabatnya tertunggu nanti di yaumil akhir nanti. Bapak Ibu jamaah mushola kelas yang kami hormati, sebagaimana waktu yang lalu, pagi ini kita akan mengikuti kajian Ahad pagi yang hari ini akan diisi oleh guru kita Ustaz Afif Gunawan yang alhamdulillah tadi juga sudah menjadi imam sholat subuh kita. Tidak berpanjang lebar, marilah kita awali kajian Ahad pagi hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Ustaz nanti kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabil aziz a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Alhamdulillah, selalu seiman yang insyaallah dimuliakan oleh Allah, kita bisa bermuajahah, bisa ketemu kembali dalam kondisi yang sehat walafiat. Alhamdulillah. Mari kita mengucapkan 3 kali alhamdulillah. 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 Tsumma alhamdulillah. Saudara sekalian, sedikit ingin saya sampaikan makna alhamdulillah ya, supaya kita ingat. Jadi dalam Islam itu semua itu ada kekuatan, ada pemahaman yang luar biasa. Jadi di situ ada alhamdulillah pakai alif lam, itu makrifah. Makrifah itu definitely, jadi khususon. Jadi misalnya kitabun itu kitab, semua kitab. Enggak tahu kitab apa, tapi kalau Alkitab itu khusus kitab tertentu yang dimaksud. Dzalikal kitabul la raiba fihi. Nah itu dzalika Alkitab. Jadi maksudnya Alkitab itu Al-Qur'an. Jadi tertentu. Nah, pujian alhamdulillahi rabbil alamin itu segala puji milik Allah. Jadi Allah lah yang harus kita puji dan Allah suka dipuji karena memang harus dipuji. Ya. Jadi lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaan Allah seluruh apa yang ada di langit dan di bumi ini masya Allah. Ya, ini supaya kita tahu. Jadi kalau kita mengucapkan alhamdulillah itu diiringi dengan kekuatan pemahaman yang benar, itu derajatnya itu masya Allah. Mungkin sekarang kita tidak tahu ya, maksudnya tidak tahu itu ibarat kata ujrohnya, pembalasannya belum dibalas. Jadi kita mungkin karena lemahnya kita ala kadarnya, padahal itu pahalanya itu masya Allah. Jadi Allah memiliki lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Apa-apa yang ada di langit itu seluruh malaikat ya, jumlahnya miliaran. Bahkan di dalam hadis qudsi itu ada di Baitul Ma'mur sana, malaikat itu setiap harinya itu masuk 70.000 malaikat. Begitu masuk ke bangunan Baitul Ma'mur yang langit ke-7, masuk enggak keluar lagi. Setiap hari 70.000 malaikat setiap hari. Dan itu makhluk Allah itu banyaknya luar biasa, malaikat. Dan juga setan-setan, tapi setan enggak sampai bisa naik ke atas. Kemudian wa ma fil ardh, dan apa yang ada di bumi ini. Di bumi ini manusia itu jumlahnya miliaran. Masya Allah. Alhamdulillah kita ditakdirkan di Indonesia ini bisa ngaji enak ya. Kita tinggal di sini enak sekali, bisa ngaji. Kalau di Singapura atau di kota-kota besar itu nggak bisa ngaji. Kenapa? Individu urusanmu, urus. It's up to you. Jadi kita tetangganya ada yang meninggal nggak tahu, karena
kuatnya nilai-nilai individualisme. Jangan sampai kita itu seperti itu, berbahaya. Nah, kemudian ada makhluk Allah yang lain yang banyaknya luar biasa, itu disebutkan di dalam hadis. Kira-kira apa? Makhluk Allah yang di bumi, kalau di langit tadi kan malaikat yang paling banyak, jumlahnya banyak. Mereka bertasbih. Subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Nah, sekarang makhluk Allah yang di bumi yang paling banyak apa? Apa? Setan. Iya, maksudnya setan ini kalau tidak manusia. Ada lagi yang banyak lagi ya? Apa? Ikan. Ya, betul, ikan Pak. Ikan. Jadi kenapa rahasianya Allah ya lewat malaikatnya? Di malaikat itu memintakan ampun kepada orang-orang yang mencari ilmu agama. Insya Allah seperti ini. Amin ya Rabbal. Jadi malaikat memintakan ampun kepada Allah, kepada orang-orang yang mencari ilmu agama, yang mereka sungguh-sungguh, karena ilmu agama itu ilmu takwa yang mendekatkan diri pada Allah dan membuat kita takut pada Allah ya. Dan memang harus takut pada Allah, sebab Allah itu nggak pernah main-main Pak. Yang main-main kita, karena kebodohan kita. Coba ada pelawak yang santai-santai mengatakan hujan dulu, hanya gara-gara itu dia berdosa ya, hujan dulu yang menciptakan kan Allah. Ada kalanya di dalam hadis disebutkan, ada kalanya manusia itu mengucapkan suatu kata yang kata itu membuat Allah murka, kemudian dia dibalas dengan dosa yang begitu luar biasa dan dia tidak sadar. Dan sebaliknya dalam hadis itu dilanjutkan, ada kalanya seseorang itu mengucapkan suatu kata yang kata itu diridhoi oleh Allah dan dia tidak tahu bahwa itu pahalanya sangat besar. Jadi kalau mengatakan itu yang baik-baik saja, karena nanti akan pertanggungjawaban itu masya Allah ya. Nah, di dalam hadis tadi itu adalah orang yang mencari ilmu agama itu diampunkan atau dimintakan ampun oleh malaikat ya. Malaikat jumlahnya banyak tadi yang saya sebutkan tadi. Mereka sama-sama mintakan ampun, ya Allah ampunilah si fulan, sebutkan semua. Jadi masya Allah, karena memang mencari ilmu agama itu luar biasa. Tujuannya untuk ibadah, bukan untuk dunia. Ibadah itu artinya mendekatkan diri pada Allah. Meskipun subuh ini waktu yang waktu yang pahalanya besar. Kenapa? Biasanya subuh ini ngantuk. Betul apa betul? Betul ya? Kalau nggak pengen ngantuk apa? Ngopi. Ngopinya siap belum? Ada kopi. Tapi harus makan dulu ya. Kalau nggak sarapan nanti kembung. Tapi coba ditahan karena ini pahalanya besar. Jadi biasanya kalau isya itu masih kuat lah, biasanya kan. Tapi yang paling berat itu subuh, dan ini pahalanya besar. Kenapa? Memang begitu. Jadi al-ujur bimaqdiriha. Jadi ujur pahala itu mengikuti tingkat kesulitan. Contoh ini semua jamaah ini. Tadi ada yang rumahnya dekat mushola, dekat banget. Ada yang jauh, ada yang bukan pojok, nggak tahu pojoknya mana, pokoknya jauh. Itu beda. Sekarang memang nggak ketahuan yang namanya di dunia. Nanti ketika melihat di akhirat itu baru ketahuan Pak, semua dibuka oleh Allah. Bahkan kita mungkin nggak sadar. Mari kita mengucapkan alhamdulillah. Kita ini punya pemahaman hanya Allah lah yang harus dipuji, karena segala sesuatu itu yang ngasih Allah. Ya. Jadi kita berbuat baik saja pokoknya, nanti ketika kita meninggal dunia itu semua baru dibuka. Ini pahala. Bahkan ada namanya Yaumun Nadam, hari penyesalan besok yang kiamat itu ya. Itu orang-orang itu yang dipikir itu kan pahala yang gede-gede ya, pahala yang haji, umroh kan besar. Kemudian pahala-pahala yang memerlukan misalnya sedekah yang banyak. Tapi semua itu memang dikasih besar sih ya, tapi tiba-tiba mengecil. Nah, jadi besok itu pahala itu diwujudkan dalam bentuk makhluk. Ini pahalamu ibadah haji, sebutkan Pak. Kamu pernah haji, pernah umroh tiap tahun, ini sebutkan. Nah begitu didatangkan itu, maka tiba-tiba mengecil, gila. Yang satu ini juga mengecil. Kenapa? Ya karena memang riak, pamrih, karena manusia. Justru yang sepele-sepele tadi itu sampai ada dikisahkan dalam hadis itu menyesal. Aduh saya nggak punya apa. Yang semua yang diharapkan tuh mengecil semua, Pak, hilang semua. Tiba-tiba setelah dia sedih, Pak. Apalagi begitu kan hilang tuh. Baru didatangkan, ini pahala kamu pikir atau pahala ngaji sama waktu nanti. Wah, mungkin dia nggak nias, kan gitu kan? Ya karena kecil kan,
tiba-tiba besar. Kenapa? Karena istiqomah. Ya. Makanya istiqomah ini penting sekali. Istiqomah ini menambah pahala, menambah kebajikan dan luar biasa. Jadi kita ucapkan alhamdulillah itu luar biasa. Kalau kita tahu hasilnya masya Allah luar biasa. Jadi karena Allah itu suka dipuji dan harus dipuji karena semua itu manusia itu masya Allah, manusia itu tidak punya daya dan kekuatan. Ya. Kita itu misalnya taruhlah yang saya kenal di sini Pak Indra ya, misalnya aja atau yang lain misalnya itu kerja di Telkomsel misalnya ya, bisa keliling Indonesia, bisa keliling dunia misalnya ya. Itu kalau enggak karena bantuan Allah, pertolongan Allah, enggak bisa Pak. Ya. Kalau namanya belajar, bekerja itu kan usaha manusia itu apa sih? Dia ikhtiar saja. Semua yang Allah tentukan, Allah yang bahkan ada orang yang orang tuanya pengen sekali anaknya sukses, betul. Nah jadi wisuda gitu ya, IP-nya berapa? 4. Coba. Omong tiba-tiba besoknya meninggal dunia. Sering kita dengar. Ada yang lebih tragis lagi. Begitu wisuda menikah, sebelum wisuda menikah ya, sekalian istrinya diajak ya. Wisuda kemudian kecelakaan bareng. Jadi alhamdulillah kita yang hadir di majelis ini bersyukur ya. Kita masih bisa mendengarkan ceramah, bisa memperbanyak bekal, ya, masih bisa memperbanyak kebaikan dan sosial. Itu yang harus kita syukuri. Alhamdulillah. Jadi kalau di tengah jalan ya, kita lagi ke kantor, ya, kita lagi galau, alhamdulillah. Galau, alhamdulillah. Iya harus. Pokoknya alhamdulillah. Jangan-jangan galau itu kita punya dosa gitu ya. Oleh Allah dibikin galau supaya kita itu dosa kita terampuni ya. Jadi alhamdulillah. Sebab kalau nggak galau, kalau manusia itu enak terus malah bahaya. Apa itu? Lalai ya. Lalai akhirnya dia nggak ingat Allah. Dia katakan dia tidak percaya pada Allah. Jadi ateis gara-gara dia itu semua apa yang diinginkan itu tercapai. Baik. Insya Allah dalam kesempatan pagi ini kita akan membahas temanya kemarin yang disampaikan Pak Indra itu tentang memakmurkan masjid atau musola. Ini penting sekali. Ini kita buka di surat At-Taubah nanti tafsirnya dan maksudnya dalam ayat ini. Surat At-Taubah ayat ke-17 dan 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma kana lil musyrikina an ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufr. Ulaika habitat a'maluhum wa fin nari hum khalidun. Innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata as-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa maka lil musyrikin, jadi tidak layak orang-orang musyrik ayat muru masajidallah itu memakmurkan masjid. Jadi orang-orang musyrik enggak boleh, haram hukumnya memakmurkan masjid. Syahidina ala anfusihim bil kufri, yang mereka itu mengetahui, bersaksi bahwa dirinya itu musyrik. Ya, musyrik itu orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi menganggap Allah punya anak, menganggap Allah itu benda, itu musyrik. Itu enggak boleh memakmurkan masjid. Ulaika habitat a'maluhum, maka perbuatan kemusyrikan mereka atau kesyirikan mereka itu meliputi semua. Amal-amal mereka itu sia-sia. Jadi kalau orang berbuat kebaikan meskipun
oknum begini-begini khususnya, bahkan memakmurkan musik itu pahalanya besar. Tapi kalau syirik itu enggak, mereka sia-sia. Wa fin nari hum khalidun, dan mereka itu dalam neraka itu kekal. Ya. Mungkin ada yang bertanya, ada tuh orang musyrik memakmurkan masjid? Ada. Ini makanya munculnya ayat ini. Saya bacakan dulu aja. Innama ya'muru masajidallahi. Innama. Jadi kalau jamaah sekalian, nanti kalau baca Al-Quran ada kata-kata innama, itu namanya litaksir. Litaksir itu membatasi. Jadi supaya kita pintar ya. Sedikit saya sampaikan ilmu balaghah supaya kita itu masya Allah. Kalau ada kata-kata inna itu takkid, menegaskan, sungguh-sungguh, berarti Allah itu serius ketika menyampaikan. Bukan yang tidak serius, bukan, tapi lebih serius lagi. Inna atau qad aflaha. Nah kalau ada kata innama, misalnya innamal mu'minuna ikhwatun, hanya, jadi ya hanya itu berarti ada yang disebutkan cuma ayat itu aja. Misalnya ada yang tahu mungkin ayat lain didahului dengan kata-kata innama. Innama? Iya. Jadi innama, kalau innam di dalam hadis innamal a'malu binniyat atau innamal mu'minuna ikhwatun ya dan seterusnya, itu hanya. Kalau misalnya innamal a'malu binniyat, maka hanya amalan itu tergantung pada niat saja. Di situ, di konteksnya itu di situ saja, nggak keluar dari konteks. Atau misalnya innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin ya, dan seterusnya, ada 8. Sesungguhnya zakat itu hanya untuk 8 yang disebutkan dalam ayat itu. Nah, makanya innama itu litaksir, jadi hanya ada dalam ayat itu saja ya, dibatasi pada ayat. Innama ya'muru masajidallahi, sesungguhnya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid itu apa? 1. Man amana billahi wal yaumil akhir, yakni orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir. Itu syarat pertama. Jadi orang-orang mukmin. Orang kafir nggak boleh. Makanya kemarin tahun berapa itu ya, yang Joskus siapa yang ke Istiqlal atau ke mana itu? Nah itu nggak boleh, ke Masjidil Haram nggak boleh. Yang kedua wa aqamas shalah, ya, syarat yang kedua adalah mendirikan sholat. Jadi yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman dan mendirikan sholat. Wa atas zakah, yang ketiga adalah membayar zakat. Walam yakhsan, yang keempat, walam yakhsa ilallah ya, dan tidak takut kecuali kepada Allah. Itu syaratnya. Jadi kalau orangnya itu munafik atau fasik, berbuat jahat, dan masih suka mencuri, suka berbuat zalim, itu nggak boleh memakmurkan masjid. Karena masjid itu tempat ibadah dan tempat untuk berdakwah. Fa'asa, ya itu harapan. Artinya kalau ada kata-kata asa itu dekat dengan jawaban yang terakhir, sing. Jadi asa, ya, kalau ada asa itu maka itu kalau diartikan itu mudah-mudahan, tapi sejatinya itu insya Allah pertolongan Allah pasti kan gitu. Itu pakai asa. Fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Kalau itu dilakukan, empat-empatnya tadi dilakukan, maka insya Allah akan kasih petunjuk. Orang-orang itu yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, ini saya ceritakan tentang asbabun nuzul. Jadi sebab munculnya ayat ini ya. Ini surat Taubah ya. Jadi harus pakai ta'awud saja, nggak pakai bismillah. Ini surat khusus. Jadi pada saat itu ada namanya Al-Abbas. Jadi Al-Abbas itu belum masuk Islam. Beliau masuk Islam pada akhir-akhir bulan Fathul Mekah ya. Itu Abbas paman Nabi itu masih syirik, masih musyrik ya, menyembah berhala. Nah kemudian pada saat perang, jadi Rasulullah itu dimusuhi ya oleh paman-pamannya juga. Jadi Abu Lahab, Abu Jahal, kemudian Abbas ya. Tapi di antara pamannya itu yang paling keras musuh permusuhannya adalah Abu Jahal dan Abu Lahab ya, padahal sebelumnya itu Abu Lahab itu sayang pada saat kecilnya, karena Rasulullah itu orangnya nggak pernah berbohong, dan itu disaksikan oleh masyarakat Quraisy Mekah. Ya. Rasulullah itu orangnya baik, jujur, pokoknya tanda-tanda kenabian itu bagi orang yang berpikir itu sudah ketahuan gitu. Nggak mungkin anak ini berbohong, karena dari kecil sampai besar itu nggak pernah berbohong. Loh, masalahnya kenapa kok Abu Jahal, Abu Lahab nggak mau menerima? Ya masalahnya gara-gara apa?
derajat Nabi itu kan tinggi. Nah, ketika orang-orang mengikuti kenabian itu berarti mengikuti sami'na wa ata'na. Nah, masalahnya itu pamannya. Nah, ini ujian biasanya. Pamannya ikut keponakan. Nah, itu gengsi gitu. Jadi ada rahasia kenapa Abu Lahab dan Abu Jahal ini paman Nabi itu kok enggak mau beriman, ya gara-gara ikut keponakan, gengsi. Apa kata dunia kalau saya ikut keponakan saya? Keponakan kan kecil, dianggap kecil. Nah, itu biasanya bisa menjadi kesombongan, menutupi kebenaran, ini sombong. Nah, ketika Abbas ini tertawan, jadi tawanan perang pada perang Badar, maka kemudian Imam Ali yang pada saat itu masih pemuda ya, itu mencela gitu ya. Kamu ini kok nggak mau berislam sih, kenapa? Gitu. Padahal kalau dulu orang Arab kenapa Al-Quran itu berbahasa karena bahasa Arab itu bahasa yang indah banget. Dan itu kenapa Bilal itu mengatakan ahad aja sudah menjadi keimanan yang luar biasa. Yaitu karena memang ahad ini memiliki arti yang luar biasa, Allahu ahad. Ya, mari kita sama-sama membaca suratul Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ini pendek tapi maknanya luar biasa. Makanya ini bedanya orang Indonesia sama orang Arab, beda jauh. Kalau kita bilang ahad, mungkin orang akan tahu ahad kan tunggal satu, nggak ada masalah. Tapi dulu ketika di zamannya Rasulullah, orang bilang ahad itu menjadi masalah. Kenapa? Karena dulu itu orang menyembah patung. Yang disembah berapa? Patung zaman dulu itu punya nama, namanya slogan. Ada yang tahu? Nama patung-patung. Kalau sekarang kan ada patung Jenderal Sudirman. Itu ada kisahnya sama kayak dulu. Ya, ada, nanti saya cerita sedikit tentang kisah patung. Kalau di sekitar Pondok Cabe ini ada nggak patung? Nggak ada ya. Kalau di Sudirman kan ada patung besar Jenderal Sudirman atau patung kuda ya, di Indosat. Tahu Indosat di Bundaran HI. Indosat ya. Ya kalau di Indonesia ini apa yang patung yang paling besar? Iya, ada yang besar sekali di Sulawesi, ada juga yang di Bali. Itu bentuk-bentuk berhala. Jadi, iya, Lata dan Uzza. Oke, bagus. Berarti dibantu dua. Kurang lagi Pak, ada lagi mungkin yang tahu? Mana? Nah, kurang lagi Pak. Terus. Ada lagi? Masih tidak? Lata, Uzza, mana? Terus ada lagi? Ada lagi? Tolong Pak Indra siapkan bakso. Siapkan bakso. Ya. Baik. Jadi itu, jadi Lata